Ya senang banget ya sebisa mungkin apa yang bisa baik-baik yang kita lakuin gitu sebagai suami istri atau pekerjaan yang bisa dilakuin barengan sama istri kan kayak sesuatu yang membahagiakan gitu ya. Jadi waktunya bisa samaan terus gitu. Terhindar dari godaan terus. Dan yang pastinya nyari berkahnya sama-sama lah, nyari pahalanya sama-sama, nyari kebaikannya sama-sama. Seperti apa sih Bu Yusuf sendiri biasanya dekat dengan suami beraktivitas gitu? Ya, seneng banget sih ya gitu dikasih rezekinya sama Allah seperti itu. Memang awalnya kan diniatkannya adalah selama ini kalau dari aku pribadi sebagai perempuan aku pengennya memang sebagai seorang ibu aku juga bisa pengen kerja tapi kerjanya nggak terlalu lama di luar. Kenapa? Tujuannya adalah biar aku bisa ngedidik anak-anak aku dengan baik gitu loh, bisa menikmati proses mereka karena mereka nggak sekecil ini seterusnya gitu loh, nantinya mereka akan besar gitu. Dan terus juga yang kedua adalah kalau seandainya aku nyari kerja ya kalau seandainya mau gimana-gimana aku lebih baik yang sekeluarga atau sama pasangan sendiri karena kan memang nyari berkahnya sih dari dulu gitu tujuannya sebenarnya itu gitu loh karena memang apa ya yang seperti aku bilang tadi berkahnya Allah dicari jadi biar mudorotnya tuh lebih jauh gitu. Semakin menenteramkan hati ya kayaknya ya. Kenapa? Kerja bareng itu makin menenteramkan hati. Iya sih, alhamdulillahnya tuh nggak tahu kenapa kayak doanya sama Allah ya Allah pengen banget kalau seandainya kerja bisa sama-sama, bisa bareng-bareng sama Allah dikasih dibukain pintu rezekinya gitu. Selalu bareng-bareng sama suami. Kalau nggak sama suami tambah lagi ternyata sama anak-anak. Jadi ya happy banget, seneng banget ngejalanin hidupnya. Jadi tujuannya kan biar dapat istilahnya kalau dapat pemasukannya juga pemasukan yang berkah gitu. Tadi sempat dengar cemoohan ada ujian dari Allah ya itu ada politik di Oh iya benar. Jadi kemarin sempat sakit, terus juga sakitnya tuh cuma kayak mah biasa. Oh, azan sebentar. Iya. White emang lensan. katanya belum komat. Belum komat ya. Yang ada kabar ujian dari Allah ya nanti. Oh ya, apa namanya? Aku kan memang ada sakit lambung ya. Jadi sebelumnya memang pernah sakit juga. Jadi kalau sempat masuk rumah sakit berapa tahun yang lalu ya sayang ya. Nah terus sekarang harus masuk rumah sakit lagi karena memang ternyata aku harus di endoskopi sama kolonoskopi ada tindakan itu. Nah ternyata pas di endoskopi kolonoskopi ternyata ditemukannya ada polip gitu. Nah polipnya itu untungnya ketahuannya cepat, jadinya kan bisa dibakar gitu. Jadi langsung dihilangin gitu. Mungkin karena tekniknya sekarang kedokteran medis udah canggih banget, jadinya alhamdulillah langsung hilang gitu. Jadinya rasanya tuh udah enak banget. Tadinya tuh sebentar kayak orang gampang sakit, terus kayak gampang capek gitu. Tapi Sekarang juga ternyata kamu masih tiap malam sakit karena masih harus minum antibiotik terus antibiotiknya ada karena kan ada bakterinya. Jadi pas diperiksa lab alhamdulillah yang lainnya bagus, semuanya bagus, cuma ada bakteri yang memang harus dimatiin. Nah, bakterinya itu harus dimatiin pakai antibiotik yang efeknya di aku tuh keras banget. Jadi memang efek samping antibiotik ini nggak enak banget. Jadi kemarin 12 hari itu sempat yang di rumah, banyakan di rumah yang nggak bisa ngapain sebentar di tempat tidur aja udah aku tiduran aja deh terus bawaannya tuh kayak mau muntah tapi nggak bisa perutnya sebah lah keringet dingin lah jadi memang efeknya sampai luar dibeliin biasa. pil ya, pil tapi isinya kamera gitu. Jadi kamera jalan gitu, jadi kelihatan semua gitu nanti keluar lewat feses. Ya alhamdulillahnya sih itu sih maksudnya Allah sayang dikasih tahu sakitnya apa terus juga masih dikasih kesempatan baik sama Allah terus juga hanya bakteri itu yang ditemukan jadinya bisa dibunuh dengan antibiotik tapi memang antibiotiknya yang harus diminum keras banget jadinya bukan antibiotik nggak bisa milih gitu kayak oh ini aku nggak kuat nggak bisa harus itu sampai habis harus diminum jadi dengan efeknya yang luar biasa ya ditahan-tahanin gitu. Berapa hari Kak antibiotik? Baru selesai hari ini jadi bener-bener yang kayak aku bilang sama dia aku nggak kuat sayang aku nggak kuat terus dia sampai yang dia nguatin kan kamu kuat kamu pasti bakal kuat kok pasti bisa gitu kan aku udah sampai minta bawa ke rumah sakit sama dia kayaknya aku nggak kuat banget ya bisa Bismillah gitu diminumin air anget gitu segala macam akhirnya ternyata kuat
kayak ya mikirin anak-anak juga kan kalau sampai dirawat lagi gitu. Alhamdulillahnya hari ini udah terakhir, terus efeknya di aku juga udah mulai hilang gitu, jadinya happy banget. Udah hari terakhir 12 hari itu berasa banget sih. Walaupun ada pengobatan lanjutan setelah Enggak sih, alhamdulillah nggak ada, karena kan dari pemeriksaan lab yang begitu lengkapnya, dokter aku kebetulan bagus banget, ketemu dokter yang bagus. Dia jadi melakukan medikal seperti di luar negeri dilakuin, di aku, di badan aku semua dilakuin, dan alhamdulillahnya nggak ditemukan yang aneh-aneh lagi. Itu bersyukur, alhamdulillah masih Cek dikasih semua ya, sampai iya HIV, semua. Alhamdulillah semuanya. Kan karena kan ada satu tindakan yang mau dilakuin harus Cek kita semua. bersih dulu gitu loh, dinyatakan kita nggak ada penyakit aneh-aneh gitu, semua sampai cancer, kelenjar getah bening semua diperiksa. kan ini katanya kalau nggak dilakukan apa secepatnya bisa ke cancer itu ya kak. Gimana Iya. sih perasaan Mbak pas tahu di diagnosis? Karena masih polip gitu, dan udah gitu kan si polip ini macam-macam bentuknya, jadi ada yang bisa berkembang menjadi apa, penyakit-penyakit yang dari tumor jadi kanker gitu. Nah, untuk orang yang kalau seandainya telat ya bisa jadi tumor, bisa jadi kanker, karena kita nggak tahu bahwa ada itu di dalam tubuh kita. Nah, untungnya aku cepat, jadinya langsung kebakar, jadi dibakar, dan hasil dari pemeriksaan si yang dicubit si polipnya itu, biopsinya juga alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa. Jadinya itu aku bersyukur banget sih. Sempat waktu nungguin hasilnya tuh, waktu pas yang dicubit biopsinya itu, karena kan aku tahu kan biopsi itu apa, kalau di biopsi gitu kan, jadi takut ada autoimun, takut ada tumor kah, bisa gitu kan, jinak atau ganasnya. Alhamdulillah pas hasilnya keluar sehat walafiat gitu, nggak ada apa-apa. Itu hanya sekedar polip yang memang dari sebelum-sebelumnya, kayak misalkan kita makan, kita kan nggak sadar ya, ternyata tuh makanannya tuh ditemplokin laler, cuma gara-gara begitu aja si laler itu singgah, terus akhirnya pergi, itu kita bisa jadi penyakit yang kayak gitu. Awalnya dari kayak gitu, dengan pola hidup yang istilahnya mungkin kita kan nggak bisa milih makanannya bersih atau enggak, kan nggak bisa kelihatan gitu. Mungkin persiapan Idul Adha udah beli hewan-hewan kurban. Alhamdulillah udah dibeli, terus juga udah disalurkan, udah tahu tempatnya mau disalurkan kemana yang memang benar-benar kita merasa berdua itu memang membutuhkan, karena kebetulan di lingkungan di daerah kita udah banyak banget yang nyumbang sampai puluhan kurban. Jadi kayak menurut aku masih banyak daerah, sapi, ratusan kambing. iya Di ya daerah kita makanya kita benar, cari yang puluhan benar-benar sapi. orang benar-benar membutuhkan banget gitu. Makanya hunting terus nyari dari teman-teman juga. Oh ternyata dapatlah ada di daerah Bogor situ yang memang membutuhkan lah. Mereka itu jarang, bisa dibilang jarang makan daging gitu. Dan pada tahun lalu kurban pun mereka cuma ada satu sapi, itu pun punya kiai tempatnya aja. Jadi warga sekitar situ tuh kayak memang jarang lah, jadi makanya kita salurin ke situ. Sulit nggak menemukan daerah yang Lumayan sih, Karena kita harus nanya-nanya sama banyak orang juga, jadi sama sempat link-link. hunting ya Iya. sayang gitu, di mana ya kira-kira kita taruh, jangan sampai kita naruh yang di situ tuh kurbannya, maksud sapi sama kambingnya udah banyak banget, mereka udah makan dagingnya gitu. Iya. Iya. mengenai ya kurangnya kira-kira berapa? Saya nggak mau ngomong. Saya dari dulu sama suami, kalau seandainya melakukan hal seperti itu, saya nggak mau omongin. Jadi biar antara kita sama Allah aja, itu cukup. Mas Sony motong sendiri nggak sih? Atau udah pernah motong sendiri, atau tahun ini akan motong, Belum. atau aja yang abang kelas gitu misalnya? Belum pernah motong sendiri. Terus kalau mau ngajarin pas kayaknya nanti deh tahun depan, karena kan kita berusaha nanti setiap tahunnya mau cari tempat lain lagi. Mungkin insya Allah nanti tahun depan kita mau nyari tempat yang dekat rumah, yang nanti udah mulai ngajarin anak-anak. Tapi kalau masalah ngajarin berkurbannya, Fas sendiri sempat bilang sama kita, "Dad, tahun kurban ini dia, aku tahun mau ini." kurban tapi pakai uang aku sendiri," katanya gitu. Oh ya udah, kita kasih, tapi nama abang udah ada nih, udah kita daftarin semua. Gak apa-apa, mau nambah lagi aja. Ya udah, terserah anaknya. Yang penting kita ajarkan itu dari Belajar. sekarang, cara dia untuk memperkenalkan kurban seperti apa gitu. Alhamdulillah, dia jadi tiba-tiba ngasih brosur, ngeliatin spanduk. Dia ternyata lagi ngeliatin harga kambing.
harga kambing segini mami. Terus aku bilang, abang, aku kan ngajak ngobrol dia diskusi, abang yakin mau pakai uangnya buat itu? Karena aku pernah ceritain tentang berkorban tuh bagusnya apa. Terus kalau kita berbagi sama orang tuh kayak gimana? Kita kan orang tua berusaha mengajarkan itu. Nah ternyata aku tersentuh juga sih, nggak nyangka kalau Fas ternyata pengen banget dan dia akhirnya melakukan itu sendiri tanpa disuruh sama orang tuanya. Dia keinginan dari diri dia sendiri. Katanya aku mau pakai uang tabungan aku untuk itu. Sekarang kambingnya Fas Ada, ada, udah dia udah pilih harganya berapa. Nih aku bisa nih beli yang Jadi ini dia kata kalau lagi dia sholat gitu. Jumat, pulangnya ngambilin brosur-brosur di masjid gitu. Ternyata brosur apa kurban-kurban gitu kan. Ini mami harganya segini. Oh ya udah gitu. Abang mau yang mana? Aku biarin. Jadi aku kasih anak untuk kebebasan untuk milih sendiri. Nah jadi dia udah pilih. Aku tinggal nyalurin aja apa yang pas mau. Saya tuh sempat Oh iya, aku tuh orang memang apa? Orangnya tuh karena udah ada anak ya gitu, dan aku tuh memang orangnya sensitif juga, perasa gitu. Jadi pasti setiap doa tuh pengennya aku bisa sama anak-anak selamanya gitu, karena pengen ngelihat mereka tuh sampai nikah gitu, sampai mereka tuh jadi hafiz-hafizah Quran gitu. Itu tujuan hidup aku banget gitu. Jadi aku bilang sama dia, ya Allah mudah-mudahan kita bisa sampai tua bareng ya Bi, sama-sama gitu, ngeliat anak-anak semuanya sampai kita bisa gendong cucu-cucu kita, aku bilang kayak gitu. Jadi kekhawatiran itu pasti ada karena kita udah punya anak kan gitu. Tapi itu balik lagi, aku udah ngomong sama istilahnya udah ngomong sama Allah juga, aku ajak komunikasi Allah, berdoa sama Allah kalau aku minta bahwa semuanya itu apa namanya, aku dikasih kemudahan, dikasih kesehatan, umur yang panjang gitu. Tujuannya apa? Ya biar dapat keberkahan Allah juga gitu, dikasih panjang umur, tapi pengennya juga di hal yang berkah gitu, bisa apa namanya, ngebimbing anak-anak. Kemarin pas dia nangis-nangis terus gue bilang gini, kenapa sih nangis-nangis tersembuh? Motivasi. Ya sempet sedih, tapi alhamdulillah sekarang kan waktu 3 bulan lalu aku sempet sedih banget tuh kayak gitu. Tapi alhamdulillah begitu tahu hasilnya udah keluar, happy sih, udah tenang gitu. Doain aja mudah-mudahan aku sama suami selalu diberikan kesehatan sama anak-anak sekeluarga. Hari ini memang pas acara, memang programnya kita ya, kita kan memang kepengen membangun rumah yatim, fasilitas buat mereka gitu. Jadi ya udah, pas ada majelis di sini, kebetulan setiap Sabtu saya ngajar di sini, sudah diminta sama masjidnya setiap Sabtu. Nah kemarin Sabtu kan ada acara, jadi dipindahnya Minggu gitu. Pas dia kosong ya udah diajak sekalian buat nemenin maknya. Ramein. Ramein, rame tadi ya. rame kan. Malu. Gila, rumah Allah masih yang terakhir saya. Nih. Tapi bicara seperti apa sih memberikan apa, ibaratnya di sama Umi, kemudian kamu juga ibaratnya jadi sekarang dapat tempat ya di hati para jemaah kayak gitu, bisa berdoa. Ya nggak gimana juga sih, maksudnya apa ya, nggak Mungkin kerinduan itu kali ya, Iya, mereka nggak. sama abahnya, dia sama nggak di abihnya. dalam rencana juga, karena emang gimana, jadi kayak apapun kayak sekarang kan karena tujuannya aja gitu loh. Tujuannya sekarang kan cukup untuk gimana caranya kita biar bisa ngeramein buat banyak orang yang mau coba untuk sama-sama ngebantu dalam pembangunan rumah yatim gitu loh. Jadi ya udah, nggak ada yang gimana banget. Sampai sejauh mana sih sekarang umur Belum, baru mau. Nih, boleh ceritakan mungkin yang membuat ini dan katanya juga diwujudkan atau memang jadi hajatnya almarhum atau bagaimana? Ya dulu sih memang beliau kan pengen punya ya rumah yatim gitu. Jadi ya kita sebenarnya kan ini kalau rumah yatim, peduli yatim kan buat kita semuanya. Apa namanya, Rasulullah juga kan mengatakan bahwa barang siapa yang ingin kedudukan di surga dekat bersamaku, maka seperti jari telunjuk dan jari tengah, kita peduli dengan anak yatim gitu. Pedulinya di sini kan kita peduli dengan tempat tinggalnya. Kalau ada anak yatim yang nggak sekolah ya kita fasilitasi kan gitu, mereka belajar agama gitu. kalau bisa tuh seperti apa sih supportnya sendiri untuk anaknya
rumah yatim mengenai itu? Dia alhamdulillah sih dia nyicil-nyicil. Tadi cincin mau dilelang cuman kan nggak jadi. Tadi udah buat cincin mau dilelang cuman nggak jadi karena nggak enak Waktunya kalau masa juga lah, lelang nggak di boleh, masjid. nggak boleh muamalah kan di masjid nggak boleh. Iya. Malu lah kalau apapun melakukan hal-hal di luar agama. Tapi di masjid tuh malu. Tapi kamu sendiri ada perjuangan segigi apa sih perjuangan untuk mewujudkan mimpi rumah yatim itu sendiri? Ini salah satunya. Kalau nggak ada perjuangan Kalau saya lagi nggak ada kesini. ini, kalau lagi syuting juga dia sisihin Iyalah. berapa persennya gitu, titipin ke emaknya. Dan syutingnya jadi lancar ya misalnya. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, semoga. Jadi berubah nih karena syuting. Sekarang dari keluar syuting jadi Ya keperluan aja. Gitu. Biar beda aja lah, maksudnya biar nggak gondrong-gondrong terus. Totalitas juga ya. Iya, terus rumah yatimnya gimana? Ayo, kita jadi film. Rumah yatim aja. itu kan bagian dari perjuangannya kan. Terus Udah mau mendekati Idul Adha nih. Seperti apa mungkin Umi dan Abizar mau kurban di mana? Ya biasa setiap tahun pasti adalah saya ngajak anak-anak, apalagi mereka udah dapat rezeki sendiri, ya mereka harus gitu, harus mengeluarkan apa yang sudah dititipkan Allah harus dikeluarkan kan gitu, berkorban buat kendaraan nanti gitu. Udah dapat Hewan kurbannya mungkin Belum, biasa kita mepet-mepet. Soalnya kalau belinya dari sekarang bingung ngasih makannya. Kita semua sibuk yang ngasih makan siapa, sapinya. Terkabur lagi kasih makan. Tapi Abi sendiri udah ada itu belum sih keberanian atau sudah pernah kamu potong sendiri? Potong mungkin, udah. belum pernah. Takut dia ya. Nggak takut. Nggak tertarik aja. Takut dia. Enggak lah, ngapain takut? Nggak. Tuh azan. Kan udah ada tugasnya. Kita kan Ya, kita ada biasanya ada tim petugasnya gitu. Kita ngasih rezeki mereka masa lah. tetap saya semua juga yang ngambil, jangan dong. Abizar sendiri mau berkurban tahun ini kan? Pasti. Ya, insya Allah lah kalau dikasih rezeki mah pasti. Sudah mempersiapkan, sudah mencari-cari. Udah bikin kandang di rumah, nyiapin lahan. Cuma saat ini belum dapat. Kadang buat dia tidur sebenarnya. Tapi daerahnya untuk kurbannya di daerah mana, di tempatnya Abi? Oh enggak, biasa kita di rumah kita sendiri ya. Kita habis disembelih gitu, terus kita panggil orang-orang sekitar di situ yang membutuhkan, baru kita bagiin. Dan tahun ini mungkin lebih ke kita kasih nama orang ya yang membutuhkannya, maksudnya yang mereka itu belum punya kemampuan buat berkorban, ya udah kita yang beli sapi, namanya nama mereka aja gitu kan. Kita udah pernah nih gitu ya, kalau ada yang lebih ya ada nama kita juga gitu. Ini lihat penampilannya Bijar nih, Umi niatan apa mengingatkan siapa sih? Ingat dia lah. Ingat sama dia. Semakin mirip siapa? Mirip dia. Coba lihat. Gimana kan almarhum kayak gitu rambutnya kayak udah tua. Karena emang karena buat tuntutan kerjaan beda Iya, dong. ini kan tuntutan pekerjaan. Dia juga kaget. Saya lagi di Medan ya. Iya. Saya lagi di Medan ditelepon. Tiba-tiba bilang, "Mi, mau potong." Ah, serius gitu dengernya. Ah, ya Allah, sayang banget ya udah panjang gitu. Cuma karena tuntutan peran, ya nanti kan bisa panjang lagi. Bisa. Dua-duanya ganteng. Kata maknya. Jadi enak nih. Biar nggak malas sampuan ya kamu ya. Sekarang kalau udah keramas juga nggak mikir. Keramas aja. Ya rambut panjang bisa relate lah. Iya. Tapi mungkin dengan berusaha mana rambut panjang rambut pendek. Itu juga panjang. Gitu. Apa? Kan Karena peran. buat kerjaannya gampang. Kalau mau dipendekin tinggal potong. Kalau mau tetap panjang ya gitu-gitu aja kan enak. Kalau gondrong kemarin itu butuh waktu berapa lama sih manjangin? Nggak tahu ya, nggak pernah ngitung ya. Maksudnya berapa lamanya nggak pernah ngitung sih. Setahun juga nggak tahu sih. Cuma kalau Nah panjang. kita hitung aja diri yang sekarang nih nanti ya. Ya. Kalau panjang nih ya, karet rambut Uminya yang sering hilang. Soalnya kita suka Ya sharing. pokoknya kalau di rumah sisir lah paling banyak Nah, hilang. kadang ya sisir aku kemana nu pasti Rebutan Abi. semua. Nggak Abi ya Dia. dibayi lah Umi. Udah. Gitu. Apa?
Oh, banyak pujian. Aduh, ya Allah. Sembako kali nih antri. Gimana lebih banyak yang gandrungi? Ya Allah. Semuanya kan anugerah dari Allah ya. Gitu. Ya dia kalau dipuji ya jangan meninggi. Kalau dipuji, kalau kata almarhum nih abahnya, kalau lagi dipuji, masukkan pujian itu ke tong sampah. Nggak manfaat daripada kamu dipuji terus sombong. Jadi udah buang aja. Ya, buang. Tapi kalau dicaci, kamu ada yang kritik, udah masukkan itu ke tempat yang bagus gitu. Jadi buat muhasabah, buat introspeksi itu selalu ngajarin kayak gitu almarhum. Banyak yang didoakan nih kalau misalnya nanti jarak putih pendek, berarti Abizar ingin meneruskan jalur dakwah. Loh. Emang dakwah tuh gimana sih? Dakwah itu Coba kan deh. macem-macem. Dakwah kan macem-macem. Dengan Dakwah kita kan berentertain juga macem-macem. bisa dakwah. Iya, Dakwah tuh nggak betul. perlu harus menyampaikan sebuah argumentasi melalui agama, nggak juga. Melalui perilaku, sikap itu kan bisa disebut dengan dakwah. Iya. Gitu lah. Jadi jangan coba untuk selalu berpikir bahwa dakwah itu hanya dalam konteks kayak di majelis dan lain-lain. Enggak. Dia Luas lah berdakwah dakwah tuh. dengan dakwahnya dia naik bikers dakwah ya, naik motor pagi-pagi terus ngajak orang habis naik motor mampir masjid itu kan udah dakwah ya. Gitu. Berarti dengan salah satu datang ke tempat ini juga menjadi salah satu jalan dakwahnya dari Abi sendiri gitu ya. Ya deh gitu. Mengobati kerinduan emak-emak kan, emak-emak kan ini banget, jadi pas dia keluar langsung Makin banyak tahu nggak, Umi aja nih setiap kali di mana-mana gitu, setiap kali baru turun dari pesawat, tahu nggak emak-emak nanyanya mak, Umi Abizarnya nggak ikut ya Allah Bu yang mau ceramah saya, udah kalah pamor, kenapa sih bukan kan iya kan saya mau ceramah kenapa nyari Abizar, semua dimanapun masjid manapun baru turun Umi Abizarnya nggak diajak. Ada nggak biar jodohin sama anaknya ini? Banyak. Bi gimana Bi? Tanggapannya Bi gimana? Biarkan dia Diam sendiri. aja udah. Biarkan dia sendiri ya. Tidak ada yang namanya perjodohan, nggak boleh perjodohan tuh. Boleh dia biar ini dulu berkarir dulu. Tuh fansnya tuh fansnya udah banyak. Safa gimana Mi? Enggak, dia mah temen. Ini Udah rumor kayak apa sih? anak. Tahu nih. Aduh. Malu di rumah Allah tahu ih. Malu. Di luar. Bro.